Majelis para ahli Iran telah menunjuk Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Informasi ini dikutip dari sumber eksklusif Iran International, meski hingga kini media resmi Iran belum mengeluarkan konfirmasi. Proses penunjukan Mojtaba disebut berlangsung di bawah tekanan kuat dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Meski belum ada pengumuman resmi, kabar ini menimbulkan perdebatan di kalangan politik dan ulama Syiah Iran. Mojtaba pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Iran saat Perang Iran-Irak. Walau tidak tampil di depan publik, ia diyakini memiliki pengaruh besar di balik layar. Meski banyak pihak sejak lama memperkirakan Mojtaba akan menjadi penerus ayahnya, terdapat penolakan dari sebagian kalangan ulama Syiah. Tradisi suksesi ayah ke anak tidak dianggap ideal dalam sistem kepemimpinan Syiah. Bahkan, Khamenei sendiri dikabarkan tidak memasukkan Mojtaba dalam daftar calon pengganti yang ia buat tahun lalu. Iran melancarkan serangan balasan terhadap Amerika Serikat dan Israel setelah tewasnya Ali Khamenei, dengan menargetkan wilayah Israel serta aset militer AS di kawasan Timur Tengah. Rudal Iran menghantam kawasan Bnei Brak di Tel Aviv dan melukai sedikitnya 7 warga Israel serta merusak bangunan dan kendaraan. Iran juga menyerang fasilitas AS di negara-negara Teluk, termasuk Bahrain, yang menyebabkan sejumlah staf Pentagon terluka namun dalam kondisi stabil. Di Arab Saudi, ledakan yang diduga akibat serangan rudal dan 2 drone memicu kebakaran di Kedutaan Besar AS di Riyadh. Rentetan serangan ini menandai eskalasi besar konflik di Timur Tengah dan membuat sejumlah negara di kawasan berada dalam status siaga tinggi. Negara-negara di kawasan Teluk Persia kini berpacu dengan waktu menghadapi gelombang serangan drone dan rudal dari Iran. Meski sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat masih mampu menahan serangan, muncul kekhawatiran soal stok rudal pencegat yang mulai menipis. Pakar rudal dari Universitas Oslo, Fabian Hoffman, memperingatkan intensitas penggunaan interceptor saat ini tidak bisa bertahan lama. Ia menyebut, dalam hitungan hari hingga 1 minggu, negara-negara Teluk bisa merasakan kekurangan amunisi. Data menunjukkan skala serangan yang masif. Uni Emirat Arab melaporkan 174 rudal balistik, 8 rudal jelajah, dan 689 drone menghantam wilayahnya dalam 3 hari. Bahrain menerima 70 rudal balistik, di Kuwait dan Qatar, drone Iran juga menyasar fasilitas penting, termasuk kedutaan dan pembangkit listrik. Secara teknis, dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat untuk menghancurkan 1 rudal balistik. Sementara Iran diperkirakan memiliki lebih dari 2.000 rudal jarak jauh. Di sisi lain, stok interceptor negara Teluk disebut terbatas. Namun UEA dan Qatar membantah kekurangan amunisi dan menegaskan sistem pertahanan mereka masih kuat. Sementara itu, Pentagon juga dilaporkan mulai menipis stok Patriot karena banyak dialokasikan untuk Ukraina. Situasi ini membuat negara-negara Teluk mulai melakukan penjatahan penggunaan rudal pencegat. Iran mengerahkan berbagai macam senjata untuk membalas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Selain rudal, pesawat tabarawa atau drone jenis Shahed 136 termasuk yang paling banyak digunakan. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Grieco, menyebut penggunaan drone Shahed merupakan bagian dari strategi. Senjata ini memiliki banyak keunggulan, tetapi tergolong murah dengan harga $20.000 AS, sekira Rp337 juta per unit. Sementara itu, 1 rudal Patriot AS yang dikerahkan untuk mencegat seharga $4 juta AS, sekira Rp67,5 miliar. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal pencegat Patriot Qatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri. Iran diperkirakan memiliki sekira 2.000 rudal balistik seusai konflik tahun lalu dengan Israel. Kemungkinan besar mereka memiliki jumlah drone Shahed yang jauh lebih banyak. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, Becha Wasser, mengatakan Iran mampu memproduksi Shahed dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari. AS dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin. Meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekira 600 rudal pencegat yang dibuat pada 2025. Dengan jumlah yang terbatas, muncul kekhawatiran bahwa pertahanan buatan AS tidak cukup. Sementara itu,
Presiden AS Donald Trump telah memprediksi bahwa perang akan berlangsung 4 hingga 5 pekan atau bahkan lebih lama. Sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv, Israel, pada Rabu, 4 Maret 2026, dini hari. Warga melihat proyektil melintas di atas gedung-gedung tinggi kota tersebut. Iran dan kelompok Hezbollah yang berbasis di Lebanon kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. Serangan ini terjadi setelah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan kian intensif sejak Sabtu, 28 Februari 2026, ketika roket Iran juga menghantam sebuah lingkungan permukiman di Tel Aviv hingga hancur. Kawah besar terlihat di luar sebuah bangunan tempat tinggal, dengan fasad yang rusak parah akibat ledakan. Belum diketahui secara pasti jumlah korban jiwa dalam serangan balasan Iran ke Israel. Namun, diduga puluhan orang menjadi korban dan ratusan lainnya luka-luka. Sebelumnya, Israel dan AS menggempur sejumlah wilayah di Iran sejak Sabtu lalu. Serangan udara gabungan itu menargetkan lokasi yang disebut terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 780 orang dilaporkan tewas di Iran.